berita kok isinya COVID terus. COVID terus. Lockdown di mana-mana, physical distancing. Kapan ya berakhirnya wabah ini? Ini minumnya. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Ada kamera, udah mulai ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniar Purborini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A dengan NPM saya 1818 720 30 19. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Oke. Menurut saya, jika kita lihat informasi yang sudah banyak dan beredar di media massa, wabah COVID-19 atau coronavirus ini sejak kemunculannya pada awal bulan Desember 2019, penyebaran virus ini begitu cepat, bahkan sampai lintas negara dan berbagai belahan dunia, hingga membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan maupun sisi investasi, terutama negara Cina. Kenapa saya nyebutin Cina? Soalnya virus ini sendiri munculnya pada awalnya itu muncul di daerah Wuhan, tepatnya di negara Cina. Dari virus ini, Cina itu mendapatkan dampak yang sangat signifikan karena Cina sendiri merupakan eksportir terbesar di dunia. Adanya virus ini menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh juga pada perdagangan di Indonesia. Jika kita lihat dari perilaku produsen, dengan adanya wabah ini mengakibatkan adanya suplai barang dan produksi barang itu menjadi terganggu. Ya karena dari seperti yang kita ketahui, dari pemerintah pusat pun dengan adanya wabah ini diberlakukan sistem lockdown atau physical distancing, yang tentunya membuat perusahaan banyak mem-PHK karyawannya, memberhentikan kerjanya, menghentikan kegiatannya dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap perilaku produsen. Kemudian dari sisi perilaku konsumen, daya beli itu melemah. Daya beli konsumen itu melemah karena dengan adanya penyebaran virus ini dan diberlakukannya physical distancing, maka banyak dari kita semua merasa enggan untuk keluar rumah karena takut dan karena mematuhi anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang kurang perlu. Namun daya beli bukannya melemah, tapi menurut saya malah justru sangat membaik. Karena ketika kita berada di dalam rumah, maka daya beli kita akan lebih meningkat. Kita tidak banyak melakukan kegiatan yang ada di luar rumah. Karena ketika kita ada di dalam rumah itu rasanya pengen beli ini, pengen beli itu. Untungnya zaman sekarang sudah ada banyak aplikasi seperti e-commerce dan lain sebagainya yang mempermudah proses jual beli yang bisa dilakukan di rumah oleh konsumen. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya sebagai pelaku bisnis, apa yang saya lakukan? Jika saya menjadi seorang pebisnis atau pemilik suatu perusahaan atau pemilik usaha, saya ambil contoh aja, misalnya saya pemilik usaha atau bisnis di bidang kuliner. Maka dengan adanya wabah ini saya akan mendaftarkan usaha saya kepada aplikasi-aplikasi online misalnya, yang di sana ada kerjasamanya sama
ojek online. Jadi ketika saya membuka order dan ada konsumen yang mau membeli produk saya, konsumen itu tidak perlu datang ke tempat saya untuk membeli produk saya. Jadi tinggal pesan dari rumah, kemudian kurir atau ojek online itu bisa mengantarkan langsung ke rumah konsumen saya. Kemudian jika saya menjalankan usaha ini di tengah keadaan yang seperti ini, maka saya akan memberikan beberapa diskon atau promo-promo yang menarik, misalnya seperti promo dengan hashtag di rumah aja seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.